dengan kuasa-Mu di saat padang bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta.
penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, tiada seperti-Mu, Yesus. Haleluya, glory, glory. Haleluya, tiada seperti-Mu di surga. Inilah jiwa kami merindukan-Mu. Haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban lagi dalam hidup kita malam hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau yang menganugerahkan kami ketika kami lemah, Engkau yang menguatkan kami ketika kami takut, Engkau yang memberikan damai sejahtera dan cinta kasih. Tuhan, dalam hidup kami ketika kami bimbang, Engkau yang meneguhkan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami percaya Allah Immanuel senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami yang sudah ditebus dan yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berkati seluruh gereja Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di setiap rumah, keluarga-keluarga yang kami kasihi, sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat GPPS Blessing, anggota tubuh Kristus, teman-teman Facebook kami, seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dan yang beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kami percaya hadirat Tuhan
ada di setiap rumah anak-anak Tuhan pada malam hari ini, bahkan setiap malam. Kuasa darah Tuhan Yesus melindungi roh jiwa tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan malaikat surga yang menjaga melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saat kiranya Tuhan sudilah kiranya memberikan kami perlengkapan rohani sepanjang hari, setiap hari dalam nama Yesus. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopan keselamatan, perisai iman, pedang roh firman Tuhan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan di dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman. Kami juga bersyukur buat kasih Tuhan, sekalipun dalam kondisi fisik kami yang mungkin belum fit, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa beribadah, bukan karena mereka tidak mau Tuhan, tetapi karena situasi yang tidak mengizinkan. Tuhan memberkati hadirat Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ada di setiap rumah. Dan khususnya kami mohon belas kasihan Tuhan untuk keluarga kami yang sedang sakit, untuk rekan-rekan kami yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang di ruang ICU, yang bahkan sedang sekarat. Tuhan, tidak ada yang dapat menolong mereka selain Engkau Tuhan Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Belas kasihan Tuhan terjadi atas hidup mereka Tuhan, bahwa kami diberikan perpanjangan hidup untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk mendoakan orang lain dan memberitakan kabar keselamatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, shalom buat kita semua. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah. Sekalipun kita beribadah di rumah, sekalipun kita ibadah live malam hari ini, tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera, tidak membuat kita kehilangan berkat. Tetap berkat Tuhan ada bagi kita semuanya. Amin. Satu hal adalah kita bersyukur sampai hari ini pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur juga buat kesehatan yang Dia berikan, imun tubuh yang tetap kuat sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan di dalam hidup kita. Itu semuanya karena janji-janji Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu setiap kita malam hari ini pasti mau untuk diberkati Tuhan. Kita mau untuk menerima akan janji-janji Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bagaimanakah caranya? Ya, apalagi situasi seperti ini, ya, yaitu kita akan melihat di dalam firman Tuhan, yaitu Ulangan Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ulangan 28 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, perikopnya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Satu hal adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita adalah Tuhan yang selalu memberkati di dalam hidup kita. Amin. Dia selalu memberkati kita dengan berkat umur panjang. Dia memberkati kita dengan berkat kesehatan. Dia memberkati kita juga dengan berkat-berkat jasmani, apa menjadi kebutuhan kita setiap hari, bahkan juga selama perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini bagaimana Ulangan katakan, ya, setiap kita anak-anak Tuhan dituntut untuk baik-baik mendengar suara Tuhan Allah. Ya, di sini ada tekanan-tekanan yaitu mendengar suara Tuhan Allah kita itu, bahkan juga melakukannya dengan setia seluruh perintahnya yang disampaikannya kepada kita hari ini. Firman Tuhan itu datang kepada kita setiap hari. Setiap hari itu bisa melalui saat kita membaca Alkitab,
bisa juga saat kita melihat di HP melalui YouTube ataupun khotbah-khotbah blessing yang ada, maka firman itu datang kepada kita setiap hari. Betapa beruntungnya jikalau kita mendengar akan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan juga kita menjadi anak-anak Tuhan dituntut yaitu mendengar suara Tuhan Allah. Ya, di sini kita harus peka. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Allah? Ya, ada hal yang membuat kita ataupun mengganjal di dalam kita mengiring akan Tuhan, yaitu kekurangan pengetahuan kita akan Tuhan. Kekurangan kita yaitu kurang dekat kepada Tuhan melalui persekutuan ibadah, baik ibadah hari Minggu, ibadah malam seperti hari ini, ibadah doa, ibadah kaum muda yang ada, maupun ibadah puasa yang ada. Bahkan juga kekurangan kita yaitu kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan membuat kita agak susah mendengar suara Tuhan. Tetapi hari ini bagaimana supaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita melalui ulangan adalah biarlah kita ini menjadi anak Tuhan ini dengar-dengaran akan Tuhan Allah kita dan melakukan seluruh perintahnya. Perintah Tuhan di dalam hidup kita adalah supaya kita ini menyembah satu Tuhan, jangan menyembah kepada Allah lain. Bagaimana Tuhan menyampaikan firman kepada Musa supaya bangsa Israel tidak menyembah kepada Allah lain, baik itu pohon-pohon, batu-batu, bahkan juga hal-hal yang gaib tidak boleh disembah. Hanya menyembah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai yaitu surga yang ada. Jadi ini perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan. Supaya apa, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Ya, saat kita mendengarkan dan melakukan seluruh yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita hari ini, maka Tuhan akan mengangkat kita. Setiap kita pasti mau diangkat Tuhan. Ya, diangkat artinya bukan pulang ke surga. Diangkat artinya apapun profesimu saat ini, engkau sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, baik itu juga engkau di pemerintahan, yang tertinggi, yang terendah. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Itu janji Tuhan kepada kita hari ini melalui firman-Nya yang kita dengar dan kita lakukan dengan setia. Setiap kita juga mau diangkat, mungkin kita seorang pebisnis, apapun bisnismu, Tuhan mau angkat supaya bisnis itu berkembang, supaya bisnis itu semakin banyak, supaya bisnis itu semakin berhasil. Bagaimana caranya? Yaitu kita mendengar suara Tuhan. Bahkan juga kita melakukan apa yang diperintahkannya di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan perintahkan segala berkat. Artinya Tuhan akan memberikan kepada kita berkat apa saja yang kita perlukan dan kita inginkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sumber segala berkat di dalam hidup kita. Semua berkat itu berasal daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara melihat tumbuh-tumbuhan, kita hanya menanam saja. Siapa yang bisa memberi pertumbuhan itu tanaman? Tuhan semuanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara dikasih oleh Tuhan. Paulus katakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, hamba Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhanlah yang memberi kita bertumbuh. Mengapa saudara bisa bertumbuh sampai hari ini? Mengapa saudara bisa melakukan firman Tuhan sampai hari ini? Karena saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Karena saudara sudah ditetapkan untuk saudara menghasilkan buah, untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara bersyukur kepada Tuhan kalau saudara diberkati oleh Tuhan sampai hari ini, sehingga saudara bisa
menceritakan tentang perbuatan yang baik, sehingga saudara bisa pelayanan, sehingga saudara bisa menjadi berkat seperti pada malam hari ini ya. Ada Bang Noel pemain musik, melalui musik yang dia mainkan orang yang mendengar mereka diberkati ya. Seperti saya ya, Om Siahan menyanyi, saat saya menyanyi orang mendengar mereka diberkati. Begitu juga dengan Ibu Nonce yang ada menyanyi diberkati Tuhan. Begitu juga yang pegang live, mereka juga melakukannya dan mendengarnya, dan orang diberkati. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita diberkati dan untuk menjadi berkat. Amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukan kita diberkati supaya kita menjadi hebat, supaya kita menjadi sombong, supaya kita menjadi melupakan Tuhan. No, itu salah. Itu bukan konsep firman Tuhan. Itu konsep pikiran kita sendiri, kedagingan-kedagingan ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, yuk mari kita mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Apa perintah-perintahnya Tuhan kepada kita saat ini ya. Saat kita mendengarkan suara Tuhan Allah, maka Tuhan akan, di sana dikatakan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Artinya dimanapun engkau berada saat engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintahnya, dimanapun engkau berada, baik engkau di desa, di kota ya, baik itu pun engkau di pulau, di bawah gunung, kalau Tuhan sudah memberkatinya, berkat itu akan turun. Jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini dan engkau melakukan, maka Tuhan perintahkan berkat kepada engkau yang saat ini beribadah. Amin. Itulah janji Tuhan kepada kita, umat-umat Tuhan. Makanya ya saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya juga mencatat ya bagaimana janji-janji Tuhan kepada kita saat kita mau mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan semua dengan setia apa yang diperintahkannya. Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan ya menopang engkau yang menjadi umat yang kudus. Tuhan akan, dikatakan di sana, yaitu dia akan memberikan kepadamu yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan juga Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya apa saja yang engkau perbuat semuanya berhasil. Wow, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali saat kita mau mendengar suara Tuhan, melakukannya dengan setia, maka Tuhan memberkati kita. Maka Tuhan melepaskan berkat kepada kita ya. Artinya berkat jasmani kita terima, berkat rohani kita terima, berkat keselamatan kita terima, berkat hidup kekal kita terima, berkat ke surga juga kita terima. Amin. Ya karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap kita mau diberkati Tuhan. Apalagi zaman seperti ini, untuk kita mau meraih ya makanan untuk sehari saja agak susah karena perekonomian agak goyah sedikit. Tetapi firman Tuhan menjamin saudara dan saya, fokuslah kepada firman Tuhan, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada dunia ini. Jangan fokus kepada kondisi Covid saat ini, tapi fokuslah kepada firman Tuhan sesuai dengan Ulangan 28 ini. Maka Tuhan akan melepaskan berkat buat kita yang hadir hari ini dimanapun engkau berada. Tuhan siap memberkati engkau. Bahkan juga kalau kita melihat juga di dalam Ulangan pasal yang ke-7 di ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil buahmu, bandungmu dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah
lupa kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap kita mempunyai pekerjaan masing-masing. Di sini ya, zaman PR yaitu mereka beternak. Ya, ada sapi, ada kambing, ada ayam dan lain sebagainya. Diberkati dimanapun engkau berada, sekalipun engkau di kampung-kampung saat ini, engkau bertani, ya, engkau juga mungkin beternak. Tuhan katakan Dia memberkati. Tetapi saudaraku, banyak sekarang ini juga, ya, sebelum COVID, ya, ada banyak orang beternak kena virus, ya, ternaknya mati semuanya, sehingga akhirnya mereka tidak beternak lagi. Beternak B2 contohnya, beternak sapi kena virus sapi, beternak mungkin juga kerbau dan lain sebagainya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Satu jawabannya adalah kita tidak mau mendengar suara Tuhan Allah kita dan tidak setia melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Jikalau kita mau seperti bangsa Israel, melakukan apa yang Dia perintahkan dan kita lakukan, maka perlindungan Tuhan ada pada kita. Amin. Maka janji-janji Tuhan ada pada kita. Kalau kita melihat di ayat yang ke-15, Ulangan 7 ayat 15, ini ya menjadi bagian kita hari ini. Ya, ayat yang terakhir dikatakan demikian, Ulangan 7 ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang menerima semua orang, apapun dia sukunya, apapun itu latar belakangnya, mau orang berdosa, mau orang yang tidak percaya Tuhan, kita harus mengasihinya. Maka janji Tuhan kepada kita adalah Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan satu wabah. Sekarang sedang banyak penyakit, sekarang sedang banyak wabah, guys, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik. Janji firman Tuhan buat kita hari ini, setiap kita mau sehat, mau umur panjang, mau disertai Tuhan, ya. Yang penting firman Tuhan katakan, jikalau engkau baik-baik, ya, mendengarkan suara Tuhan Allah, mendengar suara Tuhan, jangan dengar suara yang lain, ya. Dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Hari ini Tuhan pasti menjauhkan engkau dari segala penyakit. Wabah apapun yang ada tidak akan mencelakakan dirimu. Mengapa bisa terjadi wabah di Mesir? Ya, karena mereka tidak mau dengar-dengaran kepada hamba Tuhan. Karena mereka tidak mau mengindahkan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga itulah itu datang. Saat ini, saat kita mau datang kepada Tuhan, saat kita mau dengar-dengaran, saat kita mau berpaling dari jalan-jalan kita yang sesat, jalan-jalan kita yang jahat, saat kita berpaling, bertobat, minta ampun, kembali kepada kasih Tuhan, kembali kepada firman-Nya, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mempromosikan engkau. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus sayang kepada engkau. Terimalah berkat-berkat Tuhan hari ini, ya. Mari renungkan dan lakukanlah firman Tuhan ini di dalam hidupmu. Maka Tuhan memberkati keluargamu, maka Tuhan memberkati pekerjaanmu, maka Tuhan memberkati anak-anakmu, mantumu, cucumu, bahkan juga cicit-cicitmu. Itulah janji Tuhan kepada kita pada malam hari ini yang datang beribadah dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus sangat sayang kepadamu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, ini semuanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Ada
sebagai mana ku ada. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu besar tidak ditimpa oleh satu tulang pun, bukan karena kebaikan mereka, tetapi Engkau mendeklarasikan bahwa semuanya karena kasih-Mu Engkau memilih umat Israel. Karena kasih-Mu Tuhan Engkau memilih kami, dan karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, Engkau memegang teguh janji-Mu kepada Abraham. Itu sebabnya Engkau tetap menjaga dan melindungi umat Israel. Engkau tetap memegang janji-Mu, Engkau menjaga melindungi kami, karena kami percaya dan mempunyai iman kepada anak-Mu Yesus Kristus. Itu sebabnya darah Yesus Kristus yang senantiasa melindungi kami dari setiap malapetaka, mara bahaya, bahkan rancangan-rancangan musuh, bahkan semuanya atas seizin Tuhan, Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang dapat kami katakan selain pujian syukur kepada Engkau. Saat ini kami berdiri Tuhan, ampuni kami dan setiap hal-hal yang tidak berkenan, dan umatku yang atasnya namaku disebut datang merendahkan diri, mencari wajah-Ku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Kami sepakat Tuhan dalam hadirat Tuhan di tempat ini bersama anggota tubuh Kristus yang mengasihi Engkau, yang bersama-sama dengan kami saat ini ibadah siapapun mereka. Sekalipun mereka bukan satu gereja GPPS Blessing, tapi mereka adalah orang pilihan Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Kami sepakat berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, mohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan. Bahkan kami representasi dari kakek nenek moyang kami. Kalau ada hal-hal yang membuat ada hutang darah atas kami keturunan mereka, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Karena Galatia 3 mengatakan bahwa darah Yesus Kristus sudah membayar setiap kutuk yang seharusnya, kutuk hutang darah yang seharusnya kami terima, maut yang seharusnya kami terima. Oleh darah Yesus Kristus semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahirkan negeri kami Tuhan,
Tahirkan tanah negeri kami Indonesia. Tahirkan seluruh keluarga kami. Tahirkan seluruh gereja-Mu dari setiap kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kami mau sungguh-sungguh bertobat dan mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada kami. Karena Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami yang belum terdaftar namanya di dalam buku kehidupan, jiwa mereka akan binasa. Kami berdoa agar semua mereka membuka hati percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa mereka diselamatkan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang kami kenal, baik di sekolah, di tempat kerja, tetangga kami di kanan muka belakang, dari setiap suku, kaum, bahasa, bangsa apapun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar semua mereka mendengar berita Injil. Tidak mungkin orang diselamatkan tanpa pemberitaan Injil. Biarlah mereka mendengar berita Injil, biarlah semua mereka mendapatkan jamahan kasih Roh Kudus, agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa agar seluruh gereja yang sudah percaya dan terima Yesus memberitakan Injil saat ini Bapak. Mulai hari ini semuanya jemaat Tuhan GPPS Blessing bergerak memberitakan Injil pertobatan, karena ada pengampunan dosa melalui darah Yesus Kristus, sehingga selagi masih ada kesempatan, semua jemaat boleh memberitakan Injil dan dapat menyelamatkan keluarga mereka yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih ada nafas dalam hidup kami, selagi masih ada nafas dalam hidup mereka, mereka punya kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, dari RT RW, lurah, camat, wali kota, bahkan Tuhan Yesus, anggota MPR, DPR, anggota legislatif, eksekutif yang ada di pusat maupun yang ada di setiap kota, yang ada di setiap daerah, khususnya ada di Kota Batam, Kepri, Indonesia. Kami berdoa agar pemerintah kami dalam pemerintahan yang takut akan Tuhan, di mana kebenaran ditegakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Tuhan berikan kemampuan kepada pemerintah kami agar mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, dapat mengatur negeri ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kepentingan rakyat. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang ada. Tuhan, kuduskan setiap obat-obat yang dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang sakit, khususnya keluarga kami, bahkan siapapun yang ada di rumah sakit yang kami kenal saat ini. Tuhan, baik mungkin sidang jemaat ataupun rekan-rekan kami, siapapun mereka, tidak dapat kami jumpai, khususnya mereka yang ada di ruang-ruang isolasi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas mereka, menjamah, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus mutahirkan, melindungi setiap mereka yang tidak ada pengharapan, masih ada di Yesus, agar mereka berseru kepada Yesus, minta belas kasihan kepada Yesus dalam nama Yesus. Bapa, keluarga-keluarga mereka yang sedang sedih karena ada keluarga-keluarga mereka Tuhan yang sedang sekarat, Tuhan jamah belas kasihan, Tuhan jamah sembuhkan kaum keluarga kami, keluarga besar kami, keluarga kecil kami yang sedang sakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah oleh bidur-bidur Yesus, Tuhan sembuhkan yang tubuhnya sedang lemah saat ini dalam nama Yesus. Kuatkan, sesungguhnya penyakit kami lah yang Engkau tanggung, dan kelemahan dan penderitaan kami lah yang Engkau tanggung. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami. Segala kekurangan yang dialami oleh orang-orang saat ini karena ekonomi, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh tetap makan, minum, anak-anak mereka boleh tetap sekolah, tetap sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap hati kami yang ada. Berkati seluruh gereja Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang menggembalakan, yang memberitakan Injil, yang tetap setia Tuhan, memberkati agar tetap kuat melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kami tahu ini adalah preparation kami untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, agar Tuhan mendapati kami kudus dan tidak bercela. Layakkan kami Bapa, Roh Kudus menginsafkan kami akan setiap hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, untuk kami membersihkan pakaian kami sendiri Bapa, agar kami memiliki hati yang suci, kudus di mata Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biar kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia, karena setiap detik nafas hidup kami hanyalah karena kemurahan Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang sudah melayani pada malam hari, yang sudah menyaksikan, all the viewers. Tuhan Yesus memberkati setiap
pokok-pokok doa yang tidak terucapkan, kami percaya Roh Kudus yang menyampaikannya kepada Tuhan. Yesus Kristus imam besar kami yang agung, dan kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus Engkau sudah mendengar dan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima